Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan mengenai sediaan suppositoria untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Teknologi Sediaan Solida. Kelompok kami terdiri dari Cynthia Suherlan, Nur Ariska Melanti, Rizky Agung Muhammad Najim, Fitri Nuraini, Ade Ridwan Septiawan, Andika Raffi, Riani Amelia. Perkenalkan, saya Nur Ariska Melanti, NPM 1006031717068, akan menjelaskan mengenai suppositoria. Suppositoria adalah sediaan bentuk silindris atau kerucut berdosis dan berbentuk mantap yang ditetapkan untuk dimasukkan ke dalam rektum, di mana sediaan ini melebur pada suhu tubuh atau larut dalam lingkungan yang berair. Sedangkan menurut Pharmacopoeia Indonesia, suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya, sediaan ini meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Jadi, menurut Pharmacopoeia Indonesia, sediaan suppositoria ini tidak terbatas hanya untuk rektal saja. Sediaan ini dapat juga diberikan untuk vagina atau uretra, di mana sediaan suppositoria yang diberikan melalui vagina sering kita sebut dengan opula. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai formula suppositoria yang digunakan. Formula yang digunakan yaitu bisakodil sebanyak 10 mg, oleum kakao sebanyak 100%, di mana jumlah sediaan yang dibuat adalah 12 suppositoria dengan masing-masing bobotnya adalah 4 gram. Bisakodil di sini berfungsi sebagai zat aktif yang memiliki aktivitas laktatif stimulan. Bisakodil digunakan untuk mengobati sembelit, menghilangkan nyeri pada buang air besar seperti hemoroid, sebelum dan sesudah operasi, persiapan untuk enema, dan persiapan usus besar untuk protoksigmoidoskopi. Bisakodil di sini dibuat dalam sediaan suppositoria, bertujuan untuk memperoleh efek lokal dan untuk mendapatkan efek kerja yang lebih cepat. Bisakodil dibuat dalam bentuk sediaan suppositoria agar memberikan efek yang lebih cepat dibandingkan dengan bentuk oral, karena dalam bentuk oral onset lebih lambat, yaitu 6-12 jam. Sehingga bisakodil dibuat dalam sediaan suppositoria untuk mendapatkan daya lepas onset kerja yang lebih cepat, yaitu hanya 15 menit sampai 1 jam, karena dapat langsung masuk ke pembuluh darah. Sediaan ini dibuat dalam dosis 10 mg, karena sediaan ini ditujukan untuk pasien yang usianya di atas 10 tahun. Oleum kakao pada formula ini digunakan sebagai basis yang nantinya akan berpengaruh pada pelepasan zat aktif. Oleum kakao merupakan jenis basis berlemak atau larut dalam lemak yang dapat lebih cepat meleleh pada suhu tubuh, sehingga akan diperoleh onset yang lebih cepat. Oleum kakao tidak menyebabkan iritasi pada daerah pemberian, sehingga dapat menutupi sifat bisakodil yang dapat mengiritasi. Oleum kakao dapat melebur pada suhu tubuh yaitu 30-36 derajat Celcius dan dapat bercampur dengan banyak komponen sehingga dapat diterima sebagai basis. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Muhammad Najim dengan NPM 10060317069. Baik, kita memasuki perhitungan dan penimbangan. Pada perhitungan suppo ini, yang pertama ada perhitungan suppositoria dengan 100% basis. Terlebih dahulu dilakukan kalibrasi cetakan untuk pembuatan 6 suppositoria yang ditambahkan 2 karena ada proses pelelehan. Di sini digunakan basis oleum kakao dengan bobot 4 gram. 4 gram dikali 8 suppositoria sama dengan 32 gram total basis untuk 8 suppositoria. Selanjutnya ada perhitungan 10% zat aktif ditambah 90% basis, di mana zat aktif yang digunakan adalah bisakodil dengan kekuatan sediaan 10 mg. 10 mg dikali 8 suppositoria sama dengan 80 mg. Total zat aktif untuk 8 suppositoria. Kemudian basis setiap suppositoria dihitung. Basisnya 4 gram dikurangi 0,01 gram
zat aktif sama dengan 3,99 gram. Akhirnya basis total oleum kakao yang telah dikurangi zat aktif sama dengan 3,99 gram dikali 8 suppositoria sama dengan 31,92 gram. Di sini ada data sebenarnya yang didapatkan dari hasil praktikum. Ada 100% basis dengan bobot 2,35 gram hasil dari penimbangan rata-rata tiap supo. Selanjutnya ada 10% zat aktif ditambah 90% basis dengan bobot 2,37 gram yang didapatkan dari hasil penimbangan rata-rata tiap supo. Kemudian dihitung 10% zat aktif yang menempati basis, 10% dikali 10% zat aktif ditambah 90% basis yang hasilnya atau bobotnya 2,37 gram, maka 10 per 100 dikali 2,37 gram sama dengan 0,237 gram. Kemudian dihitung 90% basis praktikum. 90% dikali 10% ditambah 90% basis yang bobotnya 2,37 gram, maka 90 per 100 dikali 2,37 gram sama dengan 2,133 gram. Kemudian dihitung basis yang digunakan zat aktif dengan cara basis sebenarnya dikurangi bobot basis praktikum. Basis sebenarnya tak lain adalah 100% basis yang bobotnya 2,35 gram. Dan bobot basis praktikum yang tak lain adalah 90% basis praktikum yang bobotnya 2,133 gram. Maka 2,35 gram dikurangi 2,133 gram sama dengan 0,217 gram. Selanjutnya dihitung 100% zat aktif sebenarnya. Dengan cara basis yang diganti zat aktif dibagi bobot basis sebenarnya dikali 100%. Basis yang diganti zat aktif adalah 0,217 gram dan bobot basis sebenarnya adalah 2,35 gram. Maka 0,217 gram dibagi 2,35 gram dikali 100% sama dengan 9,234%. Selanjutnya dihitung persen basis sebenarnya dengan cara 100% dikurangi persen zat aktif sebenarnya. Persen zat aktif sebenarnya adalah 9,234%. Maka 100% dikurangi 9,234% sama dengan 90,766%. Nama saya Cynthia Suherlan, NPM 10060617067. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan bilangan pengganti. Perhitungan bilangan pengganti rumusnya, bobot zat aktif formula menepati supo sama dengan bobot basis yang dapat diganti zat aktif. Bobot zat aktif formula menepati supo yaitu 0,237 gram, sedangkan bobot basis yang dapat diganti zat aktif yaitu 0,217 gram. Maka 1 gramnya itu 0,217 gram dibagi 0,237 gram sama dengan 0,916 gram massa basis. Sedangkan 0,01 gram zat aktif sama dengan 0,00916 gram basis. Sedangkan 10 mg zat aktif sama dengan 9,16 mg basis. Kemudian perhitungan suppositoria formula. Bisa kodilnya sama dengan 10 mg. Basis yang digantikan 10 mg zat aktif bisakodil sama dengan bobot suppositoria sebenarnya dikurang bobot basis setara 10 mg zat aktif sama dengan 2,35 gram dikurang 0,00916 gram sama dengan 2,341 gram. Maka persen zat terhadap basis yang diganti sama dengan bobot basis setara bisakodil 10 mg dibagi bobot basis sebenarnya dikali 100% sama dengan 0,00916 gram dibagi 2,35 gram dikali 100% sama dengan 0,390%.
Kemudian penimbangan bahannya bisa kodil dan oleum kakao, bisa kodil konsentrasinya 10 mg dan oleum kakao 100%. Untuk bisa kodil dengan konsentrasi 10 mg, untuk perhitungan satu supositorianya yaitu 10 mg dikali 1 sama dengan 10 mg untuk satu supositoria. Sedangkan untuk 14 supositoria sama dengan 10 mg dikali 14 sama dengan 140 mg, atau lebih mudah diubah ke gram sama dengan 0,14 gram. Kemudian untuk oleum kakao dengan konsentrasi 100% sama dengan untuk perhitungan satu supositorianya 100 dibagi 100 dikali 2,341 gram sama dengan 2,341 gram untuk satu supositoria. Sedangkan untuk 14 supositoria 2,341 gram dikali 14 sama dengan 32,774 gram. Perkenalkan, nama saya Andika Raffi Wicaksono, NPM 1006031317072. Di sini saya akan menjelaskan prosedur dari supositoria. Prosedur kerja supositoria ada 3. Yang pertama ada kalibrasi alat supositoria, yang kedua ada penentuan bilangan pengganti, dan yang ketiga adalah pembuatan supositoria. Prosedur kerja yang pertama ada kalibrasi alat supositoria. Alat cetak supo atau ovula yang akan digunakan disiapkan dengan cara dibersihkan dari debu dan kotoran, lalu alat itu dikeringkan. Basis disiapkan sesuai metode. Oleum kakao ditimbang sebanyak 32,774 gram dan disiapkan lalu dibuat dengan cara pelelehan di atas penangas air menggunakan cawan penguap. Alat cetak dipanaskan di atas penangas. Setelah basis meleleh, alat cetak diangkat dan kemudian alat cetak dilumasi dengan parafin liquid, kemudian tutup dan dikunci rapat. Alat yang digunakan tidak boleh miring. Basis supo dimasukkan ke alat cetak hingga penuh sambil diketuk-ketuk untuk menghilangkan udara yang terjerap. Lalu didiamkan pada suhu kamar selama 15 menit. Cetakan dimasukkan ke dalam freezer, didiamkan selama 30 menit sampai padat. Basis yang dikeluarkan dari cetakan lalu ditimbang. Yang ditimbang ini adalah merupakan bobot basis sebenarnya. Saya, Fitri Nur Aini, NPM 1006031317070, akan melanjutkan penjelasan mengenai prosedur kerja supositoria. Setelah mengkalibrasi alat cetak supositoria, selanjutnya menentukan bilangan pengganti. Dilakukan penentuan bilangan pengganti karena basis yang digunakan pada supositoria adalah basis lemak yang memiliki perbedaan bobot jenis. Penentuan bilangan pengganti dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, yang dilakukan adalah membuat supositoria yang mengandung basis saja, dengan cara basis supositoria yang digunakan atau oleum kakao dibuat dengan cara dilelehkan, lalu dituangkan ke cetakan, kemudian dibiarkan pada suhu kamar sekitar 30 menit. Setelah itu, basis supo dikeluarkan dari cetakan, lalu lakukan penimbangan. Selanjutnya, dilakukan pembuatan supositoria dengan 10% zat aktif. Jika kita mempunyai 10% zat aktif, maka kita juga memiliki 90% basis supositoria. Basis supositoria yang 90% tersebut dilelehkan, lalu 10% zat aktif ditimbang, kemudian zat aktif yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam lelehan basis supo tersebut. Setelah itu, diaduk sampai zat aktif terdispersi merata. Setelah pencampuran tersebut, kita memiliki supositoria dengan bobot 100%. Maka, dapat dilakukan perhitungan bobot supositoria 100%. Lalu, dapat dilakukan juga perhitungan bobot supositoria 10% zat aktif, bobot zat aktif dalam supositoria,
bobot basis dalam 10% zat aktif, basis yang digantikan oleh 1 gram zat aktif sebagai bilangan pengganti. Setelah mengkalibrasi alat cetak supositoria dan menentukan bilangan pengganti, baru kita bisa membuat sediaan supositorianya dengan tahap sebagai berikut. Pertama, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang sudah dibersihkan dan dikeringkan. Kemudian, bahan ditimbang sesuai dengan kebutuhan. Bisa kodil sebanyak 0,14 gram dan oleum kakao sebanyak 32,774 gram. Siapkan cetakan. Cetakan supositoria dipanaskan terlebih dahulu pada penangas air dengan keadaan terbuka. Lalu, dilakukan proses peleburan basis, yaitu oleum kakao di atas penangas air menggunakan cawan penguap. Tahap kedua, semua padatan digerus dengan lumpang sampai halus dan homogen. Setelah basis melebur sempurna, dimasukkan ke dalam padatan yang telah digerus, lalu diaduk dengan batang pengaduk. Kemudian, cetakan diangkat dari penangas air dan diletakkan di atas meja. Tahap ketiga, cetakan supositoria dilumasi dengan parafin liquid dan dikunci. Kemudian, dilakukan proses penuangan dengan cara diangkat dari penangas air, lalu dituangkan dengan bantuan batang pengaduk ke lubang cetakan. Dan pada tahap yang keempat, massa supositoria dituangkan sampai lubang terisi penuh, sampai dilakukan pengetukan untuk menghilangkan gelembung udara yang terjerap. Didiamkan pada suhu kamar sekitar 15 menit, kemudian cetakan dimasukkan ke dalam freezer, didiamkan selama 30 menit, lalu cetakan dikeluarkan dari freezer, kemudian dilakukan evaluasi yang meliputi uji homogenitas zat aktif, uji organoleptis, uji kisaran leleh dan waktu leleh, dan uji keragaman bobot. Di sini saya Riani Amelia Ibrahim akan menjelaskan tentang evaluasi dari supositoria. Evaluasi sendiri yaitu mengidentifikasi dan menentukan kualitas dan kemurnian suatu sediaan. Adapun tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui sediaan yang dihasilkan telah memenuhi kriteria atau belum, dan yang kedua, untuk mengetahui karakteristik suatu sediaan. Evaluasi supositoria yang dilakukan pada percobaan kali ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada uji homogenitas, yang kedua ada uji organoleptis, yang ketiga ada uji kisaran leleh dan waktu leleh, dan yang keempat ada uji keseragaman bobot. Evaluasi yang dilakukan pertama ada uji homogenitas zat aktif. Uji homogenitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada penumpukan zat aktif pada suatu tempat dan untuk memastikan sediaan yang dihasilkan itu homogen. Caranya, ambil 3 sediaan supositoria, kemudian dipotong vertikal, lalu diamati ketersebaran zat aktifnya, baik itu secara internal maupun eksternal. Lalu potong lagi secara horizontal, kemudian diamati lagi dengan cara yang sama. Setelah dilakukannya percobaan ini pada 3 supositoria, dihasilkan bahwa ketiga sediaan menghasilkan kehomogenitasan yang homogen. Berdasarkan penafsiran hasilnya, sediaan supositoria memenuhi persyaratan karena sediaan yang terbentuk homogen dan tidak tampak penumpukan zat aktif pada suatu tempat. Evaluasi yang kedua ada uji organoleptis, dilakukan dengan menggunakan 3 supositoria yang bertujuan untuk melihat bentuk, warna,
dan bau dari supositoria yang dihasilkan. Kemudian untuk mengetahui mutu dari supositoria, di mana pada uji ini itu dipastikan bahwa supositoria tidak terdapat lubang, tidak adanya bengkokan, dan tidak adanya retakan. Prosedur dari uji organoleptis ini tuh yaitu ambil supositoria, lalu dicek bentuk dan warnanya. Kemudian supositoria diraba bahwa tidak ada retakan atau lubang, serta dilihat juga ada bengkokan atau tidak. Nah, setelah dilakukannya percobaan, dihasilkan bahwa 3 supositoria menghasilkan bentuk, warna, dan bau yang sama. Bentuknya torpedo, warnanya putih susu sesuai dengan pemerian zat aktifnya yaitu bisakodil. Dari pemeriannya bisakodil berwarna putih. Lalu baunya coklat. Bau coklat ini tuh dihasilkan dari basis supositoria yaitu oleum kakao. Oleum kakao adalah lemak coklat yang merupakan basis lemak yang mudah meleleh. Jadi sudah sesuai dengan pemeriannya. Kemudian ketiga supositoria ini tidak terdapat lubang, tidak terdapat bengkokan, dan tidak ada retakan. Setelah dilakukan percobaan, maka hasil yang dapat disimpulkan bahwa sediaan supositoria memenuhi persyaratan karena tidak terdapat lubang eksudasi, bengkok, dan retakan pada sediaan. Perkenalkan, nama saya Ade Ridwan Septiawan, NPM 1006031717071. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi yang dilakukan terhadap sediaan supositoria yang telah dibuat. Evaluasi yang selanjutnya yaitu adalah evaluasi uji kisaran leleh dan waktu leleh. Kisaran leleh merupakan tentang suhu zat padat dari mulai meleleh sampai meleleh sempurna. Sedangkan waktu meleleh adalah waktu dari mulai zat padat meleleh sampai meleleh sempurna. Evaluasi ini merupakan evaluasi yang khas pada supositoria, karena supositoria harus dapat meleleh pada suhu tubuh dan dapat memadat pada suhu ruangan. Uji kisaran waktu leleh dilakukan dengan cara memasukkan supositoria secara acak ke dalam cawan yang telah disiapkan pada penangas air. Kemudian diukur suhu awal supositoria dan dinyalakan stopwatch sampai supositoria meleleh dengan sempurna. Ketika supositoria telah meleleh sempurna, stopwatch dimatikan dan diukur suhu leleh tersebut. Setelah dilakukan uji evaluasi, didapatkan hasil pada sediaan supositoria yang telah diuji. Pada sediaan 1, didapatkan hasil waktu leleh dengan 5,31 menit dengan suhu lelehnya 36 derajat Celcius. Pada supositoria 2, waktu leleh yang didapatkan yaitu 4,12 menit dengan suhu lelehnya 35 derajat Celcius. Dan pada supositoria 3 didapatkan waktu lelehnya 16,42 menit dengan suhu lelehnya 34 derajat Celcius. Dilakukan perhitungan rata-rata pada ketiga supositoria yang telah dilakukan evaluasi. Setelah dilakukan perhitungan rata-rata, didapatkan hasil bahwa waktu leleh pada ketiga sediaan supo tersebut adalah 8,61 menit dengan suhu lelehnya 36 derajat Celcius. Menurut penafsiran hasil, sediaan yang baik memiliki suhu dan waktu leleh sempurna, yaitu pada suhu tubuh, kurang lebih sekitar 37 derajat Celcius dengan waktu kurang dari 15 menit. Setelah didapatkan hasil, sediaan supositoria tidak memenuhi persyaratan karena suhu leleh dari supositoria yang telah diuji kurang dari 30 derajat Celcius. Evaluasi yang selanjutnya yaitu ada uji keragaman bobot sediaan supositoria. Evaluasi ini dilakukan pada sediaan yang mengandung zat aktif lebih besar dari sama dengan 50 mg atau lebih,
atau mengandung 50% atau lebih dari bobot sediaan. Pengujian ini dilakukan untuk menjamin mutu produksi berjalan dengan baik. Jika bobot supositoria seragam, diharapkan kandungan zat aktifnya juga seragam dan dosisnya pun sama. Evaluasi keseragaman bobot dilakukan dengan cara menimbang satu persatu 10 sediaan supositoria secara acak, kemudian dihitung rata-ratanya. Setelah didapatkan hasil, pada sediaan 1, bobot supositoria yang didapatkan yaitu 2,342 gram. Pada sediaan 2 yaitu ada 2,543 gram. Pada sediaan 3, 2,342 gram. Pada sediaan 4, 2,343 gram. Pada sediaan 5, 2,350 gram. Pada sediaan 6, 2,247 gram. Pada sediaan 7, 2,250 gram. Pada sediaan 8, 2,143 gram. Pada sediaan 9, 2,234 gram. Pada sediaan 10, 2,365 gram. Kemudian dilakukan perhitungan rata-rata pada 10 sediaan supositoria yang telah diuji. Didapatkan hasil rata-ratanya yaitu dari 10 sediaan supositoria dengan bobotnya 2,31 gram. Penafsiran hasil pada uji keragaman bobot ini yaitu tidak lebih dari 2 sediaan yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata sebesar lebih dari 5% dan tidak boleh ada satupun sediaan yang bobotnya menyimpang lebih dari 10%. Maka dari itu dilakukan perhitungan terlebih dahulu bobot rata-rata dari sediaan supositoria yang telah diuji terhadap simpangan rata-rata simpangan yang diperbolehkan, yaitu terhadap 5% dan terhadap 10%. Yang pertama dilakukan perhitungan terhadap simpangan pada 5% dengan cara bobot rata-rata yaitu 2,31 gram dikali 5% sama dengan 0,1158 gram. Batas atas dihitung dengan cara bobot rata-rata ditambahkan hasil perkalian yang tadi yaitu 2,31 gram ditambah 0,1158 gram. Hasilnya adalah 2,4318 gram. Untuk batas bawah dilakukan dengan cara menghitung bobot rata-rata dikurangi dengan hasil yang tadi yaitu 2,31 gram dikurangi 0,1158 gram. Didapatkan hasil yaitu 2,2002 gram. Maka setelah dilakukan perhitungan batas atas dan batas bawah pada rentang 5% yaitu dengan rentangnya adalah dari 2,2002 gram sampai 2,4318 gram. Pada batas simpangan 10% dilakukan perhitungan sama seperti pada batas 5%, yaitu dengan cara menghitung bobot rata-rata terhadap 10% simpangan. Dengan cara 2,31 gram bobot rata-rata dikali 10% sama dengan 0,231 gram. Kemudian dilakukan perhitungan batas atas, yaitu dengan cara menjumlahkan bobot rata-rata terhadap perhitungan yang tadi, yaitu 2,31 gram ditambah 0,231 gram dengan hasilnya yaitu 2,5476 gram. Untuk batas bawah dilakukan dengan cara mengurangi batas bobot rata-rata dikurangi dengan hasil perkalian yang tadi, yaitu 2,316 gram dikurangi 0,231 gram. Didapatkan hasil 2,0844 gram. Maka setelah dilakukan perhitungan batas atas dan batas bawah, diketahui bahwa rentang pada 10% yaitu 2,084 gram sampai 2,5476 gram. Setelah dilakukan perhitungan
Kemudian dicek pada bobot sediaan suppositoria satu persatu. Apakah ada yang menyimpang dari rentang yang telah terhitung, yaitu pada rentang 5%, 2,2002 gram sampai 2,431 gram, dan pada rentang 10%, yaitu 2,084 gram sampai 2,547 gram. Dilihat satu-satu pada bobot sediaan suppositoria, apakah ada yang menyimpang atau tidak. Setelah dilihat satu persatu, terdapat dua bobot sediaan yang menyimpang dari rentang bobot 5%, yaitu pada sediaan nomor 2 dengan bobot 2,543 gram dan pada sediaan nomor 8 dengan bobot 2,143 gram. Pada penafsiran hasil sebutkan bahwa tidak boleh lebih dari dua sediaan yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata sebesar lebih dari 5%, dan tidak ada satupun sediaan yang bobotnya menyimpang lebih dari 10%. Pada sediaan yang diuji, karena terdapat dua sediaan yang menyimpang dari bobot rata-rata, maka ini masih diperbolehkan karena bobot yang menyimpang tidak lebih dari 2. Maka dari itu, didapatkan hasil sediaan suppositoria memenuhi persyaratan karena tidak ada bobot sediaan lebih dari 2 yang menyimpang dari bobot rata-rata sebesar 5%, dan tidak ada satupun sediaan yang bobotnya menyimpang lebih dari 10%. Perkenalkan, saya Nur Ariska Melanti, NPM 1006060317068, akan memaparkan mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil percobaan formula suppositoria. Dari hasil percobaan, maka dapat disimpulkan 1. Pembuatan sediaan suppositoria dilakukan dengan metode pelelehan basis di cawan penguap dengan suhu kurang dari 36 derajat Celcius. 2. Formula suppositoria memenuhi persyaratan evaluasi uji homogenitas zat aktif, uji organoleptis, uji keragaman bobot, tetapi tidak memenuhi persyaratan evaluasi uji kisaran leleh dan waktu leleh. 3. Sediaan suppositoria yang dibuat memiliki mutu yang kurang baik, karena suhu lelehnya kurang dari 37 derajat Celcius. Pada pembuatan suppositoria ini, perhitungan bilangan pengganti yang didapat yaitu 10 mg zat aktif setara dengan 9,16 mg basis. Alhamdulillah, pemaparan materi presentasi suppositoria oleh kelompok 4B telah selesai. Masih banyak kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian materi ini. Mohon dimaafkan dan dimaklumi karena kami masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.